Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah HP mantan flagship lagi. Tapi kali ini gak seperti biasanya. Biasanya kita akan unboxing HP mantan flagship dari Jepang, atau biasa kita kenal sebagai limbah Jepang. Dan kali ini kita akan unboxing HP limbah dari Cina. Seperti judul, ini adalah Xiaomi Mi Mix 2, atau yang akan kita sebut kali ini adalah Mi Mix 2 aja agar lebih singkat. Nah, Mi Mix ini adalah seri inovasi dari Xiaomi. Lalu inovasi apa yang dibawa dari Mi Mix 2 ini? Kalau kalian penasaran, mending simak videonya sampai akhir. Untuk yang berminat dengan HP ini, link pembelian juga udah saya taruh di deskripsi. Sekarang harganya cuma 1 jutaan aja. Dan tanpa berlama-lama langsung kita unboxing paketnya. Untuk video unboxingnya saya cepetin agar lebih menghemat waktu. Nah, ini dia adalah penampakan dari HP-nya. Wow, ini bagian belakangnya itu kinclong banget. Kalau nggak salah ini bagian belakangnya itu terbuat dari kaca, kalau enggak keramik. Makanya di sini bisa dilihat sangat reflektif dan sangat memantulkan bayangan kita. Untuk bagian belakangnya di sini juga kelihatan sangat-sangat mulus, sangat-sangat kinclong, nggak ada baret ataupun lecet, yang berarti untuk bagian belakang dan samping-sampingnya ini sih oke banget. Dan sekilas ini desainnya mirip banget dengan Sony Xperia XZ2 ataupun XZ3. Tapi di sini bagian belakangnya flat. Kalau XZ2 ataupun XZ3 kan agak melengkung untuk bagian backdoornya ataupun bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya di sini sih, wah, menurut saya sih cakep dan keren banget. Ini udah sangat-sangat premium untuk bagian belakangnya. Kalau untuk bagian depannya, di deskripsi itu sih dikatakan ada lecet-lecetnya. Di sini bisa dilihat ini memang ada beberapa lecet-lecet. Dan ya, kita langsung hidupin aja dan habis ini kita setting-setting untuk melihat HP-nya seperti apa. Nah, ini dia adalah penampakan dari HP-nya setelah dihidupkan. Nah, tadi kan kita udah bahas sedikit dari bagian belakangnya yang sangat mewah. Tapi inovasi dari Mi Mix 2 ini bukanlah di bagian belakangnya yang terlihat sangat mewah, melainkan ada di bagian depannya. Di sini bisa kita lihat Mi Mix 2 ini adalah HP bezel-less atau mini bezel. Dan kamera depannya itu letaknya bukan ada di depan atas seperti HP-HP pada umumnya. Di sini Google Pixel 3 XL kan kameranya di depan menggunakan poni, tapi di Mi Mix 2 itu enggak ada, alias bagian atasnya itu kosong, enggak ada apapun, cuma ada layar aja yang membentang. Dan ini sih kelihatan cukup cakep menurut saya. Lalu kalian pasti bertanya, peletakan kameranya itu ada di mana? Peletakan kamera depannya. Nah, kalau kalian penasaran, peletakannya itu ada di bagian bezel bawah yang cukup tebal ini. Jadi di sini itu bezel bawahnya itu tebal untuk meletakkan kamera depan, dan atasnya itu tipis. Tapi ini sih cukup unik. Saya jadi teringat dengan Sharp Aquos yang desainnya itu seperti ini. Kameranya itu ada di bawah dan bagian atasnya itu bezelnya cukup tipis. Tapi keuntungan kamera seperti ini, maksudnya keuntungan model layar seperti ini, kalau kita pakai buat nonton itu kelihatan sangat enak. Soalnya di layarnya itu nggak ada hambatan apapun, nggak ada tompel, poni, atau nggak ada yang lainnya. Intinya kalau layar seperti ini dipakai buat nonton sih ini sangat enak sekali. Tapi buat kalian yang mementingkan proporsionalitas dari bentuk layarnya, mungkin Mi Mix 2 ini sih akan kurang. Soalnya antara bezel atas dan bawah itu bentuknya kurang proporsional. Bagian bawahnya itu terlalu tebal dan bagian atasnya itu terlalu tipis. Kalau seimbang ini sih bakal keren banget. Tapi kalau kalian udah biasa menggunakannya sih mungkin akan terbiasa dengan bezel yang seperti ini. Kemudian untuk bagian belakangnya ini, di sini juga ada kelemahan, yaitu kelemahan dari bagian finishingnya. Ini kan finishingnya glossy sekali, warnanya hitam, jadi ini mudah terkena jebakan sidik jari. Kalian harus sering-sering membersihkannya agar kelihatan tetap oke. Kemudian untuk bezel dari HP ini, itu terbuat dari metal, dan ini membuat HP-nya kerasa semakin solid dan kokoh.
Kemudian untuk kelemahan lain dari desain seperti ini adalah HP-nya sangat licin dan mudah terjatuh. Apalagi ini kan terbuat dari kaca bagian backdoornya, jadi ini mudah pecah jika HP-nya terjatuh. Untuk bentuknya sih menurut saya ini udah pas di tangan, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Jadi dipegang menurut saya sih ini kerasa nyaman-nyaman aja. Lalu kita bahas sedikit dari bagian layarnya. Nah, layar dari HP ini bezel-less. Lalu untuk panelnya terbuat dari apa? Panel HP ini itu terbuat dari IPS LCD beresolusi Full HD. Tapi meskipun ini terbuat dari panel IPS LCD, kualitasnya itu tetap bagus sekali. Soalnya ini kan mantan flagship, tentu saja flagship menggunakan kualitas layar yang bener-bener oke. Dan meskipun ini terbuat dari panel IPS, menurut saya ini masih kelihatan cukup gonjreng juga, warnanya oke juga. Lalu untuk dilihat ini juga nyaman, tidak terlalu tajam ataupun tidak terlalu jelek. Lalu untuk spesifikasi dari HP ini, nah HP ini kan mantan flagship, tentu saja menggunakan jeroan mantan flagship yaitu Snapdragon 855, RAM-nya 6GB, tapi sayangnya di sini versi yang 64GB. Untuk MIUI-nya ini bisa diupdate sampai dengan MIUI 12. Namun sayangnya untuk Android dari HP ini masih stuck di Android 8 Oreo. Yang bisa diupdate itu adalah MIUI-nya. Di sini bisa dilihat bisa diupdate hingga MIUI 12. Yang penting dari Xiaomi memang adalah MIUI-nya. Android itu tidak terlalu diupdate, tapi MIUI-nya akan selalu mendapatkan pembaruan. Tapi sayangnya ini sih kayaknya pembaruan terakhir dari MIUI HP ini. Kedepannya mungkin nggak akan mendapatkan MIUI 13 ataupun 14. Dan habis ini kita bahas dari bagian kameranya. Nah, HP ini bagian belakangnya itu menggunakan satu kamera yang resolusinya akan saya tuliskan di sini. Kemudian untuk kamera depannya ada di bagian bawah, seperti saya bilang resolusinya juga akan saya tulis di sini karena saya belum menghafalnya. Lalu untuk kualitasnya bagaimana, kita lihat aja habis ini. Kita cek kameranya. Nah, di sini adalah kamera belakangnya. Mungkin kita akan coba foto ini. Nah, ini fokusnya sih menurut saya kelihatan biasa aja, tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Dan tapi agak jeda-jeda juga. Untuk bagian kamera depannya seperti ini. Kalau di bagian bawah itu kelihatan cukup aneh kalau kita pakai buat selfie. Ini kelihatan agak aneh. Lebih baik dibalik seperti ini agar kelihatan ya lebih oke daripada yang tadi. Kalau yang tadi itu agak kelihatan gimana gitu, menurut saya sih kurang oke. Nah, kita lihat-lihat lagi dari kameranya. Di sini ada beberapa modenya bisa kalian lihat, ada cukup banyak, ada video pendek, kemudian ada mode pro juga. Untuk mode pro nya shutter speednya bisa sampai 32 detik, ISO nya bisa sampai 3200. Jadi ini bisa dipakai buat foto bintang atau foto Milky Way. Untuk kualitas kamera depannya seperti ini, warnanya menurut saya agak pucat tapi cukup tajam juga. Kalau backlight seperti ini bisa kalian lihat cukup oke juga, namun warnanya pucat. Kamera belakangnya seperti ini cukup tajam juga. Nah, itu adalah beberapa sampel dari kamera belakangnya. Mungkin ini aja sedikit pengetesan dari HP ini. Untuk lebih lengkapnya akan saya buat di video reviewnya. Dan mungkin sekian aja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.